Salam saudara sekalian, hari ini kita memulai untuk perkuliahan kita di semester ini, teologi kontemporer. Dan saya sudah share di WA group. Saya harap saudara sudah melihatnya untuk silabus dari perkuliahan kita. Dalam kesempatan ini saya mengajak saudara untuk melihat sedikit mengenai silabus itu supaya kita tahu arah dan juga target pencapaian dari perkuliahan yang akan kita laksanakan dalam semester ini. Jadi sekali lagi, mata kuliah kita adalah teologi kontemporer, dan dalam deskripsi saya sudah menuliskan itu bahwa mata kuliah teologi kontemporer adalah memuat materi pembelajaran untuk memahami dan menganalisa munculnya berbagai pemikiran teologi yang dimulai di era modern, yang ditandai dengan munculnya teologi liberal sampai sekarang ini. Jadi memang ini sebuah era yang sangat panjang dari usaha kita untuk memahami seluruh pemikiran dari teologi kontemporer ini. Mungkin yang perlu diklarifikasi di awal ialah mengapa pemikiran-pemikiran sejak abad 19 ini disebut teologi kontemporer. Kita tahu bahwa istilah kontemporer itu adalah bersifat kekinian, gitu ya. Kalau ditinjau dari sekarang ya sudah beratusan tahun lamanya, tapi mengapa itu disebut teologi kontemporer? Sebetulnya dasar dari istilah itu sendiri dipahami pada orientasi atau kecenderungan untuk membangun teologi dengan orientasi yang berbeda. Jadi kalau sebelum abad 19 orang itu membangun teologi berdasarkan dogma atau doktrin yang dihasilkan gereja, rujukannya adalah doktrin dan juga tradisi-tradisi iman. Tapi pada era ini sudah terjadi semacam pengalihan fokus di dalam membangun teologi. Teologi tidak lagi berfokus pada pemikiran-pemikiran yang ada atau doktrin-doktrin gereja, tapi teologi lebih diarahkan pada sebuah usaha membangun pemikiran-pemikiran iman Kristen bertitik tolak dari sikap kritis terhadap Alkitab, gitu ya. Jadi kalau sebelumnya orang mendiskusikan pandangan-pandangan iman Kristen, pada era ini orang mulai mendiskusikan sejauh mana Alkitab itu bisa diterima sebagai sumber utama atau bisa diterima sebagai tulisan-tulisan yang berotoritas, yang nanti dikaitkan dengan sejauh mana validitas dari teks-teks Alkitab itu untuk membangun teologi atau iman Kristen. Nah, jadi kalau sebelumnya para teolog itu berfokus kepada rumusan-rumusan doktrin dan keyakinan-keyakinan berdasarkan Alkitab, tetapi sekarang ini sumbernya sendiri dipertanyakan, ya, sejauh mana validitas dari Alkitab itu sendiri. Dan di era ini juga nanti akan ditandai sangat kuat bahwa orang mendekati Alkitab berdasarkan yang disebut metode atau pendekatan higher criticism. Itu kritik tinggi terhadap Alkitab. Ya. Higher criticism itu sebetulnya apa? Atau kritik tinggi terhadap kitab suci itu apa? Sebetulnya asumsi dasar di dalam kritik tinggi terhadap teks itu ialah memahami Alkitab sebagai buku kuno yang sejajar dengan kitab-kitab yang lain, yang dalam usaha memahami Alkitab itu maka dibutuhkan ilmu-ilmu lain, ya, ilmu-ilmu lain yang bisa menolong para penafsir untuk mengerti Alkitab itu secara kritis. Misalnya
ilmu arkeologi, ilmu kebudayaan kuno, ilmu bahasa kuno Alkitab dan sebagainya. Tentu dalam tafsir modern orang juga mempergunakan itu, teman. Yang membedakan ialah sebagian orang itu mendekatinya secara pendekatan disebut higher criticism, tapi sebagian mendekatinya dengan istilah yang disebut lower criticism atau kritik rendah. Apa bedanya kritik tinggi dan kritik rendah? Bedanya pada asumsinya. Kalau kritik tinggi itu melihat Alkitab sebagai buku kuno, sebagai hasil dari sebuah kebudayaan Yahudi kuno. Sedangkan lower criticism itu tetap melihat Alkitab sebagai wahyu, sebagai firman Allah, tetapi untuk memahaminya diperlukan alat-alat lain, ya, ilmu-ilmu lain. Sebetulnya dari segi metode sama, jadi mempergunakan ilmu-ilmu penolong untuk mengerti Alkitab itu, karena Alkitab dipahami sebagai kitab kuno, transkrip kuno. Hanya bedanya kalau higher criticism itu pada asumsinya. Higher criticism asumsinya itu ialah memandang Alkitab sebagai sebagai kitab kuno biasa seperti kitab lain. Tetapi kalau lower criticism itu melihat Alkitab itu sebagai wahyu Allah yang tertulis dalam bahasa kuno, sehingga orang-orang modern harus mempergunakan alat bantu, yakni ilmu-ilmu lain untuk memahami Alkitab. Itu sedikit latar belakangnya. Nah, nanti kita akan melihat lebih jauh, kalau lebih mendetail kita masuk pada perkuliahan ini. Namun kita akan melihat sedikit mengenai deskripsi perkuliahan kita. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, ini untuk program S1. Dan keseluruhan perkuliahan akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Mahasiswa diizinkan tidak mengikuti kelas sebanyak maksimal 2 kali. Ya. Bisa ditolerir lebih dari ini kalau ada alasan-alasan yang betul-betul mendasar. Tetapi yang bisa yang menjadi syarat untuk bisa mendapatkan poin SKS di dalam mata kuliah ini adalah 2 kali off dari kelas. Perkuliahan ini akan meliputi antara lain pertemuan kelas, ya. Jadi nanti ada absen, saudara akan mendapatkan 20% kalau saudara sepenuhnya mengikuti perkuliahan ini. Berikutnya ada tugas mingguan yang saya akan berikan kepada saudara. Saudara akan kumpulkan tiap minggu, itu nilainya 20%. 2 kali ujian, maksudnya ini adalah UTS dan UAS, dua-duanya itu bernilai 40%. Dan ringkasan buku 20%. Dengan ketentuan saudara harus membaca minimal 200 halaman. 200 halaman, ya. Dan membuat ringkasan dari buku tersebut. Nah, itu kira-kira deskripsinya. Lalu apa materi dari perkuliahan ini sepanjang semester nanti? Ada 8 materi utama yang akan kita bahas secara sistematis, ya, dari minggu ke minggu sampai akhir semester. Pada video ini kita akan mencoba memahami atau yang dikaitkan dengan pengantar teologi kontemporer. Nanti maksudnya di sini ialah mencoba memahami latar belakang munculnya dari berbagai macam teologi yang dikategorikan sebagai teologi kontemporer itu. Berikutnya kita akan belajar mengenai teologi liberal atau liberalisme pada minggu berikutnya, dan diikuti dengan topik-topik lain dari keseluruhan teologi kontemporer, yakni teologi neo-ortodoksi, teologi sekularisme, teologi pembebasan, teologi feminisme, teologi dunia ketiga, dan teologi injili kontemporer. Nah, yang menjadi hambatan saudara sekalian khususnya untuk teologi-teologi Eropa itu tentu pada sumber utamanya, sehingga memang untuk memahami teologi kontemporer dalam 2 SKS itu memang sifatnya hanya mengenal secara singkat saja, karena begitu banyak pemikir dan juga begitu banyak pemikiran yang dihasilkan. Yang lebih menjadi tantangan ialah textbooknya itu bukan dalam bahasa Indonesia, ya.
Kalau kita bisa akses dalam bahasa Inggris, yaitu nilainya sudah menjadi second resources, itu sumber kedua, karena kebanyakan teolog liberal itu mempergunakan bahasa mereka, itu bahasa Jerman ya, terutama bahasa Jerman. Nah, tapi tidak apa-apa karena sekarang kita bisa mengakses itu. Setidak-tidaknya di dalam pelajaran ilmu teologi kita memang harus mengenali apa itu teologi kontemporer, itu wilayahnya di mana dan pemikiran-pemikirannya bagaimana. Ya, saya kira itu cukup bagi kita ya. Berikutnya buku-buku referensi sebetulnya banyak sekali. Saudara bisa googling dan saudara bisa menemukan buku-buku atau textbook yang bisa dipakai untuk memberikan informasi mengenai teologi kontemporer. Dalam perkuliahan ini saya memang mendasarkan materi pada materi dari Pak Joseph Tong, Systematic Theology and Pastoral Ministry. Ini berupa silabus dan kelas note. Tentu saudara tidak perlu memiliki ini ya. Ini kalau di perpustakaan STIE kayaknya jarang sekali ada, atau mungkin tidak ada. Dan kalau saudara tidak punya tidak apa-apa. Kalau saudara mau kopi dan saya punya silahkan. Cuman ya memang tidak mudah karena ini berupa itu class note, bukan berupa buku begitu ya. Perlu pemaparan dalam setiap poinnya. Tapi buku-buku yang bisa diakses dalam bahasa Indonesia, misalnya buku Ibu Etta Lineman, Teologi Kontemporer, yang dicetak oleh Departemen Literatur YPPI. Jadi kalau saudara punya buku ini, saya kira itu sudah bagus. Buku yang lain itu yang dikeluarkan oleh Saat Malang, misalnya Harvey Cohn, Teologi Semesta Kontemporer. Buku yang bisa berkait walaupun tidak secara langsung membahas mengenai teologi kontemporer, misalnya adalah James Barr, Alkitab di Dunia Modern, dari BPK Gunung Mulia. Nah, saudara juga bisa mengakses, kalau saudara googling di Google, saudara bisa menemukan banyak sekali tulisan-tulisan yang berkaitan dengan apa itu teologi kontemporer, baik berupa bahan-bahan perkuliahan, itu juga baik untuk diakses, maupun e-book ya bisa diakses. Dan juga mungkin ada naskah-naskah yang terkait dengan teologi kontemporer. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah mata kuliah yang mengandung muatan materi yang sangat luas ya. Dan sebetulnya boleh dikatakan ini materi yang 100% non praktikal. Jadi memang kita tidak akan menemukan di dalam perkuliahan ini petunjuk-petunjuk teknis mengenai hal-hal tertentu, tapi betul-betul kita masuk kepada dunia ide, dunia pemikiran, dunia filsafat teologi. Saya harap saudara bisa sabar untuk mengikuti perkuliahan ini, nikmati saja ya. Dan diharapkan ya memang ini menjadi syarat standar dan minimal sebagai seorang mahasiswa teologi dan nanti akan menjadi sarjana teologis. Sudah seharusnya saudara setidaknya itu mengenali apa itu yang disebut teologi kontemporer itu. Nah, saudara sekalian, langsung saja kita hari ini mencoba mengikuti silabus kita. Kita akan melihat bagian pertama yang disebut sebagai pengantar teologi kontemporer. Pengantar yang menolong kita mengerti mengapa muncul berbagai macam corak ya, pandangan yang disebut teologi kontemporer itu. Nah, telaah umum mengenai teologi kontemporer itu dikaitkan dengan latar belakang yang menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran yang dikategorikan sebagai teologi kontemporer itu. Yang pertama itu ialah apa yang disebut sebagai tantangan gereja terhadap kebutuhan kontekstualisasi. Ya. Jadi ada sebuah kondisi di mana
doktrin itu seringkali terpisah dengan kebutuhan real masyarakat, gitu ya. Bahkan seringkali doktrin itu hanya dikaitkan dengan sekumpulan pemikiran-pemikiran, tetapi bagaimana itu dikontekskan di dalam konteksnya. Ya. Ada pengertian yang lebih keras di sini, misalnya ialah bagaimana iman Kristen itu sejauh mana bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan konteks, gitu ya. Nah, konteksnya apa? Jadi kalau kita kembali kepada kalau tidak salah itu prolegomena ya, yang dikaitkan dengan usaha memberikan identitas kepada era zaman itu. Di Eropa sendiri kita ingat itu bahwa sebetulnya cara berpikir masyarakat Eropa yang menjadi lahan dari teologi-teologi barat yang sedang kita ikuti, itu kan kita bisa lihat kembali bahwa sebenarnya era itu dibagi di dalam beberapa era. Yang pertama itu disebut sebagai era pre-modern, ya, pre-modern atau era sebelum modernisasi. Dikatakan sebagai pre-modern oleh karena pada era ini cara berpikir masyarakat itu masih sangat mistik, ya. Jadi cara berpikir yang dibangun berdasarkan kepercayaan-kepercayaan dan lebih kepada keyakinan-keyakinan, karena pada zaman ini memang belum terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis kepada riset dan penelitian. Nah itu. Nah, secara negatif dengan zaman premodern juga seringkali dikategorikan sebagai era mistisisme, gitu ya. Zaman dimana orang itu cenderung cara berpikirnya itu mistik, ya. Contoh konkretnya misalnya untuk memahami langit itu pada zaman itu dipakai astrologi, ya. Nah, sekarang astronomi. Orang modern memahami langit berdasarkan namanya itu astronomi. Pada orang zaman dulu itu astrologi. Astrologi itu apa? Astrologi itu adalah kepercayaan kepada tata bintang, ya. Nah, misalnya kalau kita menemukan di masyarakat modern ada rasi bintang dan orang mulai mencoba memahami identitas berdasarkan kapan dia lahir dan bintangnya apa, itu sebenarnya dasarnya adalah mistik astrologi. Jadi kepercayaan kepada rasi bintang, di mana rasi bintang itu menentukan kondisi kehidupan itu. Nah, itu zaman yang disebut zaman mistisisme, karena memang belum ada ilmu untuk menelaah langit secara saintifik. Nah, orang sekarang itu memahami langit dengan ilmu yang disebut astronomi. Jadi, orang memakai alat-alat bantu ilmiah untuk memahami bintang dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud sebagai problem kontekstualisasi. Nah, kita tahu bahwa konteks dari era abad 19 itu apa? Setelah premodern kita masuk pada zaman modern, gitu ya. Nah, teologi kontemporer itu memang diawali dari era pasca premodern, yakni era modern, di mana ciri dari era modern itu adalah menjamurnya, munculnya berbagai macam ilmu, ya. Sehingga nanti kita mulai melihat, misalnya era ini juga sangat dekat dikaitkan kalau kita kembali kepada identitas zaman di Eropa, itu adalah zaman pencerahan, enlightenment, ya, pencerahan, ya, dimana era ini dikaitkan dengan cara berpikir manusia tidak lagi berdasarkan pada kepercayaan pada mistik, tapi kepada penemuan-penemuan, ya. Itu zaman yang disebut sebagai zaman pencerahan yang diawali dengan zaman Renaissance sebelumnya, ya. Renaissance itu dikaitkan dengan era reformasi dan sebagainya, dan api rasionalisme yang sudah mulai dinyalakan di zaman Renaissance itu mungkin sekitar 300 tahun sebelum zaman pencerahan abad 19, ya.
400 tahunan, maka api itu makin membesar. Api rasionalisme itu makin membesar, dan api rasionalisme yang makin besar itu disebut era Enlightenment, zaman pencerahan. Mengapa disebut zaman pencerahan? Karena masyarakat pada Eropa pada waktu itu merasa mulai mendapatkan pencerahan karena terlalu banyak ajaran-ajaran gereja yang itu akhirnya semacam membutakan ya hati nurani dan pikiran, sehingga itu disebut sebagai era mistisisme gitu ya. Era modernisme itu juga sangat, di samping berkembang begitu banyak ilmu apa namanya itu liberal art ya, ilmu umum ya, sayangnya memang ya munculnya ilmu-ilmu itu di dalam konteks semacam ketidakharmonisan terhadap gereja gitu ya, sehingga menjamurnya ilmu pengetahuan dan rasionalisme dan sebagainya itu begitu kuat pada waktu itu, dan itu mempengaruhi pemikiran-pemikiran teologi ya. Itu konteksnya. Demikian juga konteks lain itu adalah mulai berkembangnya itu era industrialisasi. Mengapa itu dikaitkan dengan era industrialisasi? Karena era industrialisasi itu dikaitkan dengan penemuan-penemuan mesin yang menggantikan tenaga manusia. Jadi sebelumnya orang itu bekerja melalui tenaga manusia, sekarang diganti dengan tenaga mesin. Nah, itu berdampak. Kenapa? Karena dengan beralihnya dari tenaga manusia ke tenaga mesin, itu akan berdampak secara sosial kehidupan itu ya. Ya, bisa dipahami itu kalau sebelumnya dikerjakan dengan tenaga manusia lalu diganti dengan tenaga mesin, dan mesin makin banyak diproduksi, pasti akan makin banyak pengangguran, dan orang yang bekerja hanya bisa bekerja kalau dia punya kemampuan teknis untuk menguasai mesin. Nah, itu adalah problem-problem kontekstualisasi di mana pada era ini gereja memang tidak responsif terhadap hal ini. Terhadap apa? Terhadap dorongan yang kuat dari masyarakat untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang mereka hadapi itu. Itu adalah latar belakang yang pertama. Problem kontekstualisasi. Yang menjadi latar belakang yang kedua, munculnya kesadaran teologi kekinian tadi ialah problem nasionalisme dan indigenization. Itu apa? Indigenization itu adalah sebuah kesadaran mengenai identitas bangsa. Agak mirip dengan nasionalisme. Nasionalisme itu maksudnya di sini adalah muncul kesadaran untuk melihat kebangsaan sebagai potensi yang perlu dihidupkan, gitu ya, perlu dihargai. Munculnya semangat nasionalisme. Mengapa? Kita tahu bahwa latar belakangnya di sini adalah dunia ini sejak Perang Dunia, terutama nanti karena kita teologi kontemporer juga dikaitkan dengan era setelah itu. Setelah Perang Dunia Kedua, maka dunia ini sebetulnya terbelah dalam dua dunia begitu ya. Yang pertama adalah dunia maju ya, modern world itu, dan yang sebagian yang lain di luar ini adalah dunia yang tidak maju atau bangsa-bangsa yang tertindas ya. Nanti ada istilah itu adalah bangsa yang berkembang gitu ya, atau dunia ketiga. Dunia ketiga ini adalah dunia di mana pada waktu itu bangsa-bangsa itu adalah pernah dijajah oleh penjajah gitu ya. Dan itu dianggap sebagai masyarakat ketiga. Era ini atau bersamaan dengan berkembangnya ilmu itu juga muncul kesadaran nasionalisme tadi gitu ya. Sehingga itu berpengaruh dalam berpikir teologi. Nanti konkretnya ialah kalau selama ini teologi barat artinya adalah produk-produk pemikiran Kristen yang dihasilkan oleh dunia barat itu selalu menjadi ukuran
dan selalu menjadi apa namanya itu boleh dikatakan ratu pengetahuan iman begitu ya. Mulai muncul kesadaran kenapa kita tidak bisa membuat teologi sendiri gitu ya. Pemikiran-pemikiran dari bangsa kita sendiri. Sebetulnya ini juga di satu sisi juga dikaitkan dengan semangat kebebasan untuk berpolitik dan kebebasan bagi bangsa-bangsa yang pernah dijajah itu. Nah, ini adalah problem nasionalisme atau tantangan nasionalisme itu sendiri. Sekali lagi bahwa bagaimana kesadaran identitas bangsa-bangsa itu ya, non barat khususnya itu mulai muncul dan berusaha untuk memerdekakan diri dari dalam tanda petik penjajahan. Bukan penjajahan fisik tapi penjajahan pemikiran, termasuk penjajahan dalam tanda petik itu pemikiran teologi barat itu, dan ada semangat untuk membangun teologinya sendiri seperti itu. Itu adalah latar belakang yang kedua. Latar belakang yang ketiga adalah munculnya kebutuhan untuk merelevankan berita Kristen. Ini agak menegaskan mengenai poin yang pertama tadi, problem kontekstualisasi. Kalau problem kontekstualisasi memang lebih idealistik, lebih teoritik, artinya kebutuhan untuk membangun sebuah pemikiran iman Kristen yang tidak hanya bisa memuaskan ranah abstraksi, ranah idealisme, ya, tetapi bagaimana menghasilkan teologi yang atau teologi pemikiran Kristen yang memberikan jawaban terhadap problem konteks tadi. Latar belakang yang ketiga adalah problem relevansi dari berita Kristen. Itu maksudnya apa? Bahwa disadari bahwa berita Kristen itu sejauh mana itu relevan untuk era zaman sekarang ini gitu ya. Ya, kita ingat ada sebuah berita pada waktu Paus Katolik sebelumnya ini mengundurkan diri sebagai paus, ya, dia memberikan sebuah pernyataan semacam pidato yang memberikan alasan mengapa dia mengundurkan diri. Nah, salah satu alasan yang mengejutkan ialah karena dia merasa bahwa nilai-nilai Katolik itu sudah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan zaman atau tidak relevan gitu ya. Jadi mulai timbul semacam kondisi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran Kristen itu makin lama itu terjadi gap yang besar sekali. Terjadi jurang pemisah yang besar sekali. Ilmu pengetahuan itu betul-betul berkembang luar biasa dan makin mengabaikan ya ajaran-ajaran iman Kristen gitu ya. Karena ilmu pengetahuan makin berkembang berdasarkan penelitian dan hasil riset gitu ya. Di mana iman Kristen itu berorientasi kepada kesurgaan ya. Berorientasi kepada nilai-nilai spiritualitas. Linknya di mana? Relevansinya di mana? Nah, mengapa itu menjadi kuat di belahan bumi barat itu? Ya karena apa? Karena memang sekali lagi bahwa era industrialisasi yang terus akan berkembang. Sekarang kita sudah hidup di era yang high tech teknologi, yaitu era industrialisasi itu sudah lewat. Sekarang kita sudah sampai kepada era yang postmodernisme itu, di mana itu semua itu sudah dikerjakan dengan teknologi yang sangat tinggi gitu ya. Nah, bagaimana itu misalnya masih relevan gitu ya? Misalnya kalau gereja itu mengajarkan mengenai surga, ya. Ternyata surga itu tidak pernah bisa dibuktikan secara penelitian ilmiah ya. Orang-orang modern merasa ini sudah tidak relevan, dianggap sebagai ajaran gereja itu sebagai sebuah
eh, cara orang zaman dulu untuk mengajarkan nilai-nilai ya. Sama seperti kalau orang di Indonesia itu dongeng gitu ya. Dongeng itu bagaimana kita bisa melihat dongeng? Orang zaman dulu mungkin memahami dongeng sebagai sebuah realita, betul-betul ada. Dan dongeng itu kan kandungannya kan memang bagaimana mungkin tidak bisa ditelaah secara rasional. Nah, akhirnya orang modern merasa ya apa itu dongeng? Nanti dongeng itu juga ada dalam teologi kontemporer, pandangan mengenai dongeng, semacam dongeng terhadap Alkitab. Nah, makanya nanti kalau sampai pada era neo-ortodoksi misalnya itu para teolog neo-ortodoksi itu melihat bahwa di dalam Alkitab itu banyak sekali mengandung apa yang disebut sebagai mitologi-mitologi. Mitologi itu apa? Mitologi itu adalah cara orang zaman dulu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, bagi kita orang modern yang penting bukan kita percaya kepada mitologinya. Ya, contohnya misalnya Laut Merah terbelah misalnya. Itu fakta atau mitologi? Bagi seorang ilmuwan ya itu mitologi, artinya apa? Ya kita tidak perlu berusaha untuk membuktikan itu betul-betul faktual, karena itu adalah cara orang zaman dulu untuk mengajarkan mengenai kuasa Tuhan. Ya. 5 ketul roti mengenyangkan berapa orang? 5.000 orang laki-laki. Ya. Itu mitologi. Ya. Artinya apa? Itu adalah cara orang zaman dulu untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi orang modern, kita jangan percaya ceritanya itu sebagai fakta. Ya, kita ambil saja maknanya itu apa. Ya, maknanya apa? Maknanya positif. Ya, supaya orang itu percaya kepada Tuhan, karena dengan percaya kepada Tuhan hidupnya akan jadi lebih baik dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya kepada agama itu sebenarnya ujung-ujungnya pada anjuran-anjuran moralitas. Ya, tidak ada nilai-nilai yang lebih daripada itu gitu ya. Karena toh dunia spiritual itu tidak bisa dibuktikan secara faktual. Nah, ini iman Kristen atau berita Kristen itu menghadapi tantangan relevansi. Masih relevan nggak? Ya. Contohnya konkret misalnya, kalau di pelajaran sekolah gitu ya, yang dikaitkan dengan ilmu apa ya? Ilmu yang berkaitan dengan alam semesta misalnya. Ya. Tentu kalau pelajaran agama boleh ya, tapi kalau pelajaran ilmiah lain ya, untuk mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Secara ilmiah bagaimana? Ya. Bagaimana memberikan jawab terhadap kebutuhan pembuktian ilmiah? Nah, itu yang disebut sebagai kebutuhan untuk merelevansikan atau merelevankan berita Kristen bagi dunia yang modern ini. Nah, ini sekarang tantangan memang menjadi semakin tidak mudah sebagai hamba-hamba Tuhan di era yang makin modern ya. Ya, sekarang kita tidak bisa lagi ya iman Kristen seperti itu, ya tidak bisa. Kita harus memberikan, kalau kita itu percaya bahwa iman Kristen itu bisa dipegang dan bisa menjadi dasar di mana kita bisa menemukan klarifikasi logis daripada iman Kristen. Nah, ini menjadi tantangan. Itu adalah latar belakang yang ketiga ya. Latar belakang yang keempat itu adalah berkaitan dengan itu adalah tantangan yang disebut sebagai tantangan perkembangan sains dan discovery, penemuan itu. Kita ingat itu bahwa pada era ini juga ditandai dengan era discovery ya. Misalnya Columbus menemukan pulau-pulau lain, benua-benua lain dan sebagainya ya. Kalau kita nanti sampai kepada misalnya era teologi kontemporer postmodern itu, maka kita menemukan misalnya pemikiran-pemikiran dari kaum pluralis ya. Nah, kita ketemu tokoh John Hick dan sebagainya. Itu adalah latar belakangnya. John Hick itu sebenarnya seorang mahasiswa Inggris, dan ternyata temannya itu dari bangsa-bangsa lain. Nah, suatu hari memang ada kesempatan John Hick itu ke China gitu. Pada era itu, saudara.
Nah, dia heran sekali ternyata China itu punya kebudayaan sangat tinggi ya. Nah, selama ini mereka orang-orang Eropa hanya melihat bahwa yang punya kebudayaan tinggi itu Eropa pada waktu dia itu mulai discovery gitu ya, mengadakan sebuah penjelajahan. Ternyata mereka menemukan kebudayaan China itu sangat tinggi dalam semua sisi ya, baik filsafatnya, teknologinya, sebagainya, sistem politiknya, ya, sistem hukum dan sebagainya itu, wah mereka mulai melihat, bahwa ternyata ada dunia lain gitu ya. Nah, itu akan terus berkembang, ya, penemuan dan orang-orang Eropa menjadi terheran-heran terhadap fakta ternyata ada keunggulan budaya di luar benua Eropa itu. Demikian juga sains. Sains ini adalah apa? Sains itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan dalam bidang apa? Ya, dalam bidang fisika, dalam bidang kimia, biologi dan macam-macam ya. Dan itu semacam menjadi tantangan bagi gereja untuk bisa memberikan jawaban ya. Misalnya perkembangan sains di dalam bidang biologi misalnya. Kalau selama ini iman Kristen mengajarkan itu makhluk hidup itu diciptakan Tuhan gitu ya. Tapi biologi dalam tanda petik dia bisa membuktikan bahwa makhluk hidup itu bisa ada karena apa? Karena faktor-faktor alam yang memungkinkan adanya makhluk hidup ya. Itulah sebabnya kita nanti bertemu misalnya cara berpikir yang mendasar. Kalau orang Kristen itu percaya prinsip namanya itu creatio ex nihilo ya, dalam bahasa Latin itu creatio ex nihilo. Jadi penciptaan yang berasal dari nihilo, yang berasal dari sesuatu yang tidak ada ya. Jadi dasarnya ialah kepercayaan iman Kristen bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu generatio ex nihilo, creatio ex nihilo. Nah, creatio ex nihilo nanti ditentang oleh sains itu. Penemuan Darwin ya. Kita dulu belajar mengenai rantai kehidupan itu ya, bagaimana perkembangan spesies dan sebagainya. Maka di dalam teori evolusi dikenal dengan istilah generatio spontane dalam bahasa Latin. Generatio spontane itu apa? Generatio spontane itu ialah ternyata dari penemuan-penemuan ini mereka merasa membuktikan bahwa alam itu secara natural, secara alamiah gitu ya, itu bisa menciptakan sesuatu, perkembangan spesies dan sebagainya. Ini dalam teori evolusi seperti itu ya. Jadi spesies itu dimulai dengan sel yang sangat kecil, nanti dalam di dalam jangka waktu cukup panjang, ratusan miliaran tahun akan berkembang menjadi sel lebih kompleks dan sebagainya. Manusia itu dipahami sebagai sel yang terkompleks di dalam spesies makhluk hidup itu ya. Berarti kalau begitu miliaran tahun itu dulu mungkin kita itu manusia itu bentuknya tidak tahu seperti apa ya, sampai kompleks seperti ini ya. Nanti muncul teori-teori bahwa manusia itu berasal dari binatang ya. Ada yang mengatakan dari monyet, ada yang binatang, ada yang dari penelitian berdasarkan kandungan susu itu manusia berasal dari kelinci macam-macam. Itu teori evolusi. Walaupun itu tentu saja itu kita bisa kritisi di sini. Kita memang harus sebagai orang yang belajar teologi dan iman Kristen memang harus berani masuk ke wilayah itu dan mempertanyakan validitas dari ilmu-ilmu itu. Tapi itu kenyataannya bahwa perkembangan sains ya, dan penemuan-penemuan manusia mulai bisa menjelajah ke langit dan sebagainya, menemukan begitu banyak fakta-fakta dan sebagainya. Akhir-akhir ini berkembang teori flat earth itu ya.
bumi datar ya. Bumi datar itu sebuah cara berpikir juga. Selama ini kan orang Kristen dan kebanyakan kita percaya bahwa bumi itu bulat, tapi ada satu teori namanya itu bumi datar. Bahwa bumi itu tidak bulat, tapi bumi itu sebenarnya datar gitu ya. Nah, itu adalah perkembangan yang sebetulnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Tentu itu bagian dari pelayanan Kristen ya. Ini menjadi penting saudara sekalian, ternyata ya. Melayani itu bukan hanya sekedar memberitakan Injil dan orang bertobat ya, memang itu, tapi untuk menobatkan orang ini tidak kosong ya, dan juga latar belakang tidak sama ya. Bagaimana para penginjil zaman sekarang betul-betul bergumul untuk bisa merelevansikan berita Injil dan menjelaskan secara logis pemahaman Kristianinya. Nah, itu adalah latar belakang yang keempat. Latar belakang yang kelima itu disebut sebagai tantangan-tantangan kontemporer, yakni problem-problem masyarakat dan problem kejahatan di masyarakat. Maksudnya ini apa, saudara-saudara? Maksudnya ini ialah bahwa ada fakta bahwa kejahatan itu semakin tidak terkendali gitu ya. Dan seolah-olah kejahatan itu tidak ada yang bisa mengendalikan. Itulah sebabnya mengapa timbul pertanyaan, kalau Allah itu maha kuasa dan maha kasih, mengapa Tuhan itu membiarkan kejahatan atau membiarkan keadaan yang buruk terjadi? Itulah sebabnya nanti kita sampai kepada salah satu pemikiran di dalam teologi kontemporer yang disebut sebagai teologi sekularisme. Itu nanti kita sampai ke sana, yang disebut sebagai teologi Allah mati, the death of God theology. Teologi Allah mati itu apa? Teologi Allah mati itu sebetulnya bukan orang tidak percaya Allah. Mereka percaya Allah, tapi mereka percaya Allah di dalam imannya. Artinya di dalam ruang agamanya. Tetapi di keluar dari kamar agama itu Allah memang tidak ada gitu ya. Itu pandangan ini seperti deisme. Saudara pernah belajar mengenai filsafat deisme ya, dari John Locke gitu ya. Deisme itu semua ajaran sederhananya adalah realitas hidup itu digambarkan seperti seorang pembuat jam gitu ya, jam tangan gitu. Pada waktu itu semua itu dirakit dan sebagainya secara lengkap, jam itu dikasih baterai, maka jam itu akan jalan sendiri dan akhirnya dia akan dan pembuatnya sudah tidak mengurusi lagi. Nah, itulah sebetulnya yang digambarkan sebagai dalam pandangan filsafat deisme itu. Allah itu ada, tapi dalam faktanya Allah itu nanti dibahasakan misalnya Allah itu absolut transcendent, Allah itu absolut. Dia tidak punya relasi dan tidak bisa berelasi dengan dunia yang tidak absolut ini, yang fana ini. Itulah sebabnya dunia fana tidak akan pernah menemui Allah di dalam dunia kefanaannya itu. Nah, ini akhirnya menjadi tantangan ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu maha segala-galanya, bagaimana kita bisa memberikan jawab akan adanya kejahatan yang makin luar biasa ini? Di mana misalnya itu tindakan Allah di dalam membela orang-orang yang lemah dan sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai tantangan-tantangan masa kini, tantangan-tantangan sosial tantangan-tantangan kontemporer, yakni muncul begitu banyak problem di masyarakat ya. Bagaimana peranan ajaran Kristen itu ya? Terjadinya begitu banyak kejahatan dan bagaimana iman Kristen itu. Nah, saya akan menutup latar belakang ini dengan sebuah kisah yang mengharukan gitu ya. Di Amerika Latin, di sebuah gereja yang besar itu majelis itu berapat gitu ya.
karena mereka melihat lukisan tembok dinding gereja yang sangat megah yang dilukis oleh pelukis Italia itu sudah mulai memudar gitu ya. Mereka mau merenovasi lukisan ini gitu ya. Itu nanti isu ini ada dalam teologi bukan liberal tapi liberalism. Teologi pembebasan, bukan teologi liberalisme tapi liberalism teologi. Nah, itu kisahnya seperti itu. Perbedaan antara orang-orang kulit putih dan kulit hitam, dan bagaimana orang-orang Kristen kulit putih itu ternyata tidak bisa membawa Injil kasih itu kepada orang kulit hitam. Ada sebuah gap yang sangat besar antara doktrin dan juga kenyataan. Lalu dipanggillah, majelis itu memutuskan untuk memanggil seorang seniman Itali untuk merenov itu, karena tinggi sekali dia pakai striker tinggi sekali, dan mulai pelukis ini memperbaiki lukisan itu. Nah, saudara sekalian, suatu hari Minggu pada waktu gereja itu dibuka, itu ribut itu ya, karena ternyata si pelukis itu menggantung diri di striker itu. Wah, ini nggak tahu kenapa. Ternyata itu di bawah itu dia menulis pesan. Dia tulisan pesan itu begini: saya mendengar khotbahmu tiap minggu begitu luar biasa, tetapi bagaimana bangsamu ini memperlakukan sedemikian tidak manusiawi kepada orang-orang kulit hitam. Nah, itu adalah problem evil, problem kejahatan itu sendiri. Nah, saudara sekalian, itu adalah latar belakangnya yang menjadi lahan munculnya teologi kontemporer. Sekali lagi, bahwa teologi kontemporer itu nanti kita akan menjelajahi teologi-teologi yang pernah muncul dari abad 19 sampai sekarang. Ya, abad 19 sampai abad 21. Berarti kita akan belajar teologi kurang lebih 300 tahun dalam satu semester. Gitu. Jadi kita lihat ini, setidaknya kita mengenali itu, walaupun nanti setelah selesai jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah menguasai teologi kontemporer ya. Ya, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi, tapi kalau kita sudah mengenali saja dunia ini dan mencoba untuk memahami isu-isu yang mendasar, itu sudah sangat bagus untuk kita ya. Saya kira itu dulu sebagai pendahuluan perkuliahan kita. Saya harap kita bisa melakukan sebuah perjalanan yang menarik yang dalam semester ini, walaupun sekali lagi bahwa kita tidak akan menemukan petunjuk-petunjuk praktis mengenai kekristenan, tidak, tapi kita akan terus menyelami pemikiran-pemikiran banyak orang, dan pemikiran-pemikiran yang sepenuhnya itu bersifat abstraksi dan idealistik ya. Sekian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.